Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa manittabahu ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah kita kali ini mengenai khusur, kerugian dalam perspektif Al-Quran. Kata khusur ini diulang 65 kali dalam Al-Quran dalam 35 surat. Muradifnya adalah nakis, berkurang. Berkurang bisa dalam arti eksternal, seperti berkurangnya harta, wibawa, tapi juga bersifat internal, berkurangnya kesehatan, berkurangnya iman, dan berkurangnya ketenangan di dalam hidup. Mari kita melihatnya sebahagian dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak konsekuen terhadap ajaran Islam. Dalam surat Al-Asr, surat yang ke-103 dijelaskan bahwa iman dan amal itu harus berjalan beriring. Tidak boleh orang beriman saja, juga orang beramal tapi tidak dilandasi kepada keimanan. Karena kalau orang beramal tidak landasi kepada kebenaran, keimanan, maka orang ini bisa kalau tidak merasa memperoleh hasil dari amalnya, dia menjadi kecewa. Bahkan mungkin suudzon, berprasangka buruk. Tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah. Sejalan dengan iman dan amal yang harus beriring itu, orang harus terus membangun komitmen untuk membela kebenaran terhadap dirinya dan kepada orang lain. Tidak mencampur antara kebenaran dan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi tidak memilah dan memilih mana yang baik untuk dirinya, kemudian membiarkan saja kebatilan berlaku pada orang lain. Karena kebenaran itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan dan menuntut adanya kesungguhan. Karena itulah maka kebenaran harus didukung oleh semangat yang kuat. Semangat yang kuat itulah yang disebut dengan sabar. Karena itu orang yang berbuat salah ketika dikritik, maka dia harus sabar menerima kritik itu dan mengoreksi dirinya. Sebaliknya orang yang memberikan masukan atau kritikan juga harus sabar. Karena tidak selalu begitu diberikan pendapat, kritik, lantas orang bisa menerimanya, tapi mungkin harus berkali-kali. Karena itu dalam membela kebenaran tidak ada kata jenuh.
Tidak ada kata bosan. Tapi terus menerus di dalam diri ditanamkan supaya kebenaran itu menjadi terwujud. Pada bagian lain, dalam beribadat dan dalam mengambil keputusan, banyak orang yang dipengaruhi oleh karena harta dan unsur-unsur keduniaan. Pada surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 11 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Sebahagian dari manusia ada yang menyembah Tuhannya, menyembah Allah. Tetapi di pinggiran saja, ala harfin. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, maka dia merasa tenang dan terus menyembah Tuhannya. Tetapi sebaliknya, apabila dia mendapat cobaan dan gangguan tidak seperti harapannya, maka dia berpaling atau tidak lagi menyembah Tuhannya. Orang ini akan merugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang sangat jelas. Yang berbahagia, terkadang rasio kita terlalu maju, sehingga menurut ukuran kita lah yang kita anggap menjadi benar. Padahal Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu di dalam beribadat harus terus menerus. Apakah kemudian dirasakan memberi manfaat atau tidak dalam ukuran kita, Allah akan memberikan balasan dari semua amal kita, dan itu sudah jelas dalam Al-Quran. Jadi bukan karena pertimbangan kita beribadat itu, karena beribadat itu adalah ketentuan Allah, maka kita sebagai makhluk harus beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ketekunan beribadat itu secara perlahan tapi pasti akan memberikan ketenangan kepada kita. Kalau orientasinya adalah keduniaan atau harta ketika orang beribadah, akan terjadilah tidak konsisten di dalam menyembah Allah. Karena pertimbangan-pertimbangan kita seperti itu. Yang kedua, kenapa orang merugi disebut karena mengikuti langkah setan. Atau apa yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ahawatus syayatin, ahawatus syaiton. Teman-teman setan atau yang semacam perilakunya seperti setan. Dia tentu tidak setan dalam wujudnya, tetapi mungkin saja berupa benda, bahkan mungkin berupa manusia. Ilustrasi yang paling menarik disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 17 dan 18. Qalu, ya abana, inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina, fa'akalahu zikbu, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadikin. Saudara-saudara Yusuf berkata kepada bapak mereka, kami pergi berlomba dan kami meninggalkan Yusuf untuk menjaga perbekalan. Maka dia dimakan serigala. Apakah ini tidak bisa kamu percaya? Ini pernyataan mereka. Dan biasanya orang yang berbohong sangat serius penampilannya. Karena dia sudah merasa ada kesangsian pada orang. Sama seperti anak-anak Yusuf kepada bapaknya Yakub yang disebutkan dalam ayat ini. Wa ma anta bimu'minin. Bukankah kami ini adalah orang yang kamu percaya? Walau kunna shadiqin. Kami kan selama ini adalah orang yang benar. Dalam lanjutan ayat itu disebutkan waja'u ala qamisihi bidamin kazib
Qala bal sawwalat lakum anfusakum amrun fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Maka mereka datang kepada bapak mereka dengan baju yang sudah dilumuri oleh darah. Bidamin kazib, darah yang didustakan, yang palsu. Mereka berkata, Yakub berkata pada waktu itu kepada anak-anaknya, sungguh kamu hanya bisa meyakinkan diri kamu dalam hal ini sebagai perbuatan yang baik. Karena Yakub merasa bahwa darah yang dilumurkan kepada bajunya Yusuf itu bukanlah darah Yusuf, tetapi darah binatang. Ini mungkin tidak bisa secara pikiran, barangkali bisa, secara indera bisa dibuktikan. Tapi nurani mungkin akan lebih jauh menyikapi data-data yang diberikan itu. Kemudian maka sabar adalah bahagian yang terbaik bagiku. Siapa lagi yang bisa memberi pertolongan kepadaku dari apa yang kamu beri sifat pada baju tadi yang sudah kamu lumuri dengan darah kibas itu. Yang berbahagia, ini adalah contoh, ilustrasi di mana terjadi pemalsuan data. Pemalsuan data ini bisa terjadi di dunia pendidikan, bisa terjadi di dunia bisnis, bisa terjadi di dunia militer, apalagi di dunia hukum. Ilmu pengetahuan yang menjadi pendorong dari suatu kemajuan terikat dengan apa yang disebut sebagai unsur-unsur kemajuan tadi. Karena itu, kalau bangsa ini menginginkan maju ke depan, maka salah satu yang harus diperhatikan supaya tidak merugi, karena ini ancaman dari Al-Quran, adalah tidak melakukan pemalsuan data. Seorang mahasiswa bisa saja melakukan pengambilan karya orang lain dengan menyebut sebagai karyanya sendiri, plagiat. Dan ini sering dijumpai tidak hanya di universitas yang kecil, tapi juga di universitas yang sangat besar. Sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi guru besar, yang seleksinya tidak begitu jelas, sehingga hanya mengejar karena kepentingan-kepentingan dan prestise tertentu. Yang jemaah yang berbahagia, dalam satu hadis disebutkan bahwa dari 7 dosa besar, 1 diantaranya adalah apa yang disebut dengan istilah syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu artinya pemalsuan, saksi yang dipalsukan. Data itu adalah saksi otentik, sekarang dipalsukan. Itu adalah salah satu dosa besar. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, di satu sisi orang meragukan peristiwa itu, tapi ternyata kemudian kemajuan yang dicapai di masa Yusuf ketika dia menjadi penguasa di Mesir itu menjadi terbukti. Oleh karena itu, sedang jemaah yang berbahagia, sepanjang masih terjadi pemalsuan atau menjadi saksi palsu, maka kerugian yang terus-meneruslah akan menimpa kalau dilakukan oleh seorang, merugikan secara individu. Tapi kalau dilakukan secara kolektif, maka itu akan merugikan dalam jumlah yang lebih banyak. Yang ketiga, berkaitan dengan persoalan muamalah. Dalam surat Al-Mutaffifin, surat ke yang 83, terutama pada ayat yang ketiga dijelaskan, wa izqaluhum awazahum yuhsirun. Ketika mereka menakar dan ketika mereka menimbang, mereka merugikan orang.
Merugikan tentu ada satu usaha. Usaha itu yang disebut dengan penipuan, yang dalam bahasa lain disebut gharar. Substansi hakikat dari riba kenapa dilarang? Karena mengandung unsur penipuan atau unsur penganiayaan zalim. Sepanjang hal-hal yang seperti ini di satu sisi betul secara akal, secara hitungan-hitungan bisnis telah terjadi pertambahan terhadap harta yang dia miliki. Mungkin keuntungan itu bisa dilipat gandakan dan seterusnya. Tetapi mari kita lihat surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba. Riba itu adalah pertambahan yang sengaja sehingga merugikan dan menganiaya orang lain. Baik sengaja itu diketahui secara terang-terangan, seperti rentenir, terjadi transaksi terang-terangan, atau tidak terang-terangan dengan cara menipu. Itu yang disebut dengan gharar sebagai substansi dari riba. Ayat ini mengingatkan kita, wattaqullah la'allakum tuflihun. Kalau ingin menang di dalam berbisnis, kalau ingin sukses dalam berbisnis, keuntungan yang bisa dinikmati, maka harus dihindari unsur-unsur penipuan yang terdapat dalam semua transaksi ataupun muamalah. Karena itulah sidang Jumat yang berbahagia, tentu pada bahagian-bahagian air yang paling banyak disebut merugi itu adalah apa yang dijelaskan karena ragu-ragu terhadap peristiwa hari akhirat. Yang cuma yang berbahagia, dari beberapa penelitian dilakukan oleh mahasiswa untuk tingkat pasca, sedikit jumlahnya orang Islam yang melakukan amal karena didorong karena keimanan kepada hari akhirat. Persoalan akhirat memang persoalan yang hanya imani, tidak rasional. Tidak bisa dibuktikan secara rasional. Tapi hampir semua persoalan-persoalan keimanan kepada Allah atau di dalam hadis Rasulullah selalu dihubungkan secara bersama-sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Betapa pentingnya hari akhirat itu. Karena hari akhirat itu adalah simbol dari keadilan. Di dunia ini tidak semua orang salah bisa mendapat akibat dari kesalahannya. Tidak semua orang yang koruptor akan bisa ditangkap karena mungkin dia lebih ahli dari orang yang memeriksanya atau dia berkolusi. Sebaliknya juga, tidak semua orang yang berbuat baik telah mendapat kebaikannya sebagai balasan. Padahal Allah menyebut kebaikan dan kejahatan itu akan diberikan bagi mereka sebagai bukti dan keadilan. Kalau dalam surah Al-Fatihah kita menyebut Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah penguasa pada hari akhirat, maka simbol yang muncul di situ adalah keadilan. Karena itulah hal yang paling utama sebahagian dari 65 ayat dalam Al-Quran mengenai husur itu, paling tidak ada 15 yang berhubungan dengan persoalan akhirat. Kita jarang sekali termotivasi berbuat karena keyakinan kepada hari akhirat. Mungkin karena Allah kita sudah termotivasi. Tapi rukun iman itu salah satu diantaranya adalah beriman kepada hari akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mengingatkan dan menyadarkan kita supaya kita menghindari seoptimal mungkin kerugian itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, bahkan
pada bangsa kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa manittabahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit a'damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit a'damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.